Salam kudus, shalom bagi kita semua, pendengar bersahabat Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Puji serta syukur tentunya saya si Tampan Jo dapat menyapa saudara-saudari di dalam Kristus di frekuensi kesayangan kita dalam acara kerohanian Kristen saat ini. Pada kesempatan kali ini, tema firman yang mau saya bawakan di hadapan Bapak Ibu semua hari ini adalah Guru Kasih Karunia. Untuk itu saya akan membacakan terlebih dahulu teks dasar firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang pertama, hari ini kita akan mendengarkan lagi sebuah berita peranan kasih karunia Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Sesuatu yang dijalankan karena kedudukannya dalam sesuatu hal dari kasih karunia Allah ini akan semakin memantapkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang terus bersaksi di tahun 2026 ini. Kedua, kasih karunia Tuhan adalah semacam kompas atau GPS yang terus mengarahkan hidup kita yang baru agar berfungsi sebagaimana mestinya, menuju tepat sasaran. Artinya tidak meleset, sehingga pengalaman-pengalaman dalam damai sejahtera Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Karena itu, hal pertama kita lihat kebenaran yang dibukakan dari bacaan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saya perdengarkan bersama ini adalah dikatakan di ayat 11 bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bagaimana kasih karunia Allah menjadi nyata menyelamatkan manusia saat ini? Apakah dengan perbuatan-perbuatan atau usaha manusia? Tidak. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi oleh peranan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kuduslah kasih karunia Allah semakin nyata menyelamatkan manusia saat ini. Tentu itu terjadi melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang terus-menerus kita lakukan, sehingga memungkinkan setiap orang yang percaya berhak sepenuhnya menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, sebab iman timbul dari pendengaran. Hal yang kedua yang sangat menarik adalah dikatakan bahwa kasih karunia Allah ini bukan saja berhenti pada titik peranannya menyelamatkan kita masuk surga, tetapi juga Ia kasih karunia berperan sebagai pendidik bagi kita, pendidik atau guru yang mengajari, membimbing dan mengarahkan kepada tujuan yang hendak tercapai dalam perjalanan iman kita, khususnya di tahun 2026 ini. Kita baca sekali lagi, tadi dikatakan di ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sementara kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yaitu pada saat kita alami rapture. Jadi kata Ia bukan menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus, tetapi mengacu kepada kasih karunia Allah yang sebelumnya telah disebutkan di ayat 11, yaitu
Kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita masuk surga juga adalah kasih karunia yang sama berperan mengajari, membimbing dan mengarahkan perjalanan hidup kita kepada sasaran yang tepat, yaitu bagaimana kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Banyak orang saat ini ingin memaksakan kehendak bahwa Tuhan harus berbicara langsung kepada mereka. Tapi itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Mereka mengingini agar Allah berbicara tanpa mereka mau bersedia mengenal kebenaran kasih karunia Tuhan yang berperan sebagai pendidik hidup yang benar saat ini. Maka tidak heran banyak yang akhirnya jatuh pada jalan kesesatan manusia di zaman modern saat ini. Bapak Ibu Saudara, dengan memahami kata meninggalkan di ayat 11 ini berarti menolak, tidak sejalan atau tidak searah atau berbeda haluan. Artinya kasih karunia Allah itu hendak berperan terus mengkomunikasikan materi-materi didikan, pengajaran yang tepat kepada kita untuk bagaimana kita mampu menolak dan memilih untuk tidak sejalan, tidak searah atau berbeda haluan dengan segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi yang nampak menggoda di sekitar kehidupan manusia di dunia ini. Kita tidak boleh mengambil bagian di dalamnya, tidak berpartisipasi dan tidak akan sedikit pun mengikuti segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi manusia. Luar biasa, ternyata kita sekarang sudah mempunyai guru, pembimbing yang sempurna, kudus dan tidak bercacat, yaitu kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, untuk membuat seluruh hidup kita bisa sukses menuju sasaran yang tepat, yaitu supaya kita dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sementara kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi bagaimana kita dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini? Bagaimana kita dapat mengambil sikap untuk tidak berpartisipasi dan tidak akan mengikuti segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi manusia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita bisa membaca dulu dalam Roma pasal yang pertama ayat 18-25. Intinya dikatakan dalam Roma tersebut, mereka dipastikan tidak mengenal dan tidak memiliki kebenaran. Bahkan mereka menginginkan dalam hidup mereka supaya kebenaran Allah digantikan saja dengan dusta, dengan berita bohong atau dusta. Itulah yang ingin mengajari mereka berperan dan mengikutinya, suatu hidup yang sia-sia. Kata-kata kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi menggambarkan sebuah karakter yang rusak dan menguasai. Bahwa ada suatu sistem yang dibangun oleh dunia yang jahat ini, Paulus menyebut hari-hari sekarang ini adalah jahat dalam Efesus pasal kelima ayatnya 15-18. Sebuah sistem kehidupan manusia yang lebih cenderung mengikuti kata hati mereka yang berdosa daripada mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah. Dan Paulus sudah katakan kepada jemaat Roma dan Galatia, hanya kuasa Injil kasih karunia Allah yang kita terima mampu menyelamatkan kita dari karakter, kecenderungan hati dan pikiran manusia yang berdosa seperti itu. Dalam Roma pasal pertama ayatnya ke-16. Tiba pada kesimpulan, jadi apa kesimpulan kita setelah mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema firman hari ini? Guru kasih karunia. Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini mengajak kita seluruh jemaat di tahun 2026 ini, mari kita terus semakin bergandengan tangan bersama-sama supaya hidup kita berbuah bagi kemuliaan Allah dan tidak jatuh lagi kepada sistem arus dunia yang sudah rusak karena dosa, tetapi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sementara kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini mengajak kita seluruh jemaatnya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun 2026 ini kita bergandengan tangan bersama-sama mengambil bagian atau berpartisipasi mengikuti panggilan kasih karunia Tuhan dalam peran hidup yang positif
yaitu menjalani kehidupan baru yang terus bertumbuh, setia diajar, siap mendengarkan berita firman kasih karunia yang menghasilkan penyangkalan terhadap segala bentuk kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Pendengar bersahabat Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.